Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Angin Saputra dari kelas 03 TPLM 001, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul subnetting. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk Cisco bagaimana subnetting itu. Jadi di dalam tugas ini saya diberikan studi kasus harus menggunakan IP kelas B dan juga harus mempunyai 5 subnet. Di sini saya sudah membuat tabel subnetnya untuk subnet 1, subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4, dan subnet 5. Nah, untuk IP router saya menggunakan kelas B dengan prefix 24. Dan untuk subnet-subnet berikutnya dari subnet 1 sampai 5 saya menggunakan kelas B dengan prefix 29. Nah, implementasinya di dalam Cisco seperti ini. Pertama, kita buat dahulu satu router. Lalu switch. Lalu kita beri contoh satu subnet itu 2 user atau 2 komputer. Jangan lupa kita beri kotak terlebih dahulu. Jangan lupa di setiap subnetnya itu diberi nama. Ini untuk subnet 1, ini subnet 2, subnet 3, subnet 4, subnet 5. Di sini di router saya memakai IP kelas B prefix 24. Untuk networknya 172.100.10.0/24. Ini harus selalu diperhatikan juga. Setiap subnetnya juga kita harus beri catatan agar tidak lupa. Untuk subnet 1 networknya itu 10.0 dengan prefix 29. Untuk subnet 2 networknya 8. Untuk prefix untuk subnet 3 networknya 16. Untuk subnet
keempat itu prefix 29 sama. (24) networknya. Untuk subnet yang kelima networknya 10.32 prefix 29. Oke, setelah kita beri catatan, kita bisa menghubungkannya dengan kabel. Nah, dari router ke switch itu harus menggunakan kabel cross. Kenapa harus menggunakan kabel cross? Karena router dan switch itu masih termasuk satu jenis perangkat, hanya menggunakan kabel cross. Lalu dari switch kita hubungkan ke switch di setiap subnet. Setelah dari itu, switch di setiap subnet kita hubungkan ke setiap PC dengan menggunakan kabel strike. Mengapa menggunakan kabel strike? Karena switch dan PC itu merupakan dua perangkat yang berbeda. Jadi dua perangkat yang berbeda itu harus dihubungkan dengan kabel strike. Setelah semuanya terhubung, lalu baru kita masukkan IP yang tadi sudah kita catat. Untuk IP router itu 172.100.10.1. kita lah. Oke, IP routernya sudah dengan subnet 255.255.255.0. Setelah itu kita setiap PC kita beri IP-nya. Nah, untuk subnet 1 kita memulai IP-nya itu dari 1. Mulai dari 1 sampai 6. Nah, tapi untuk 1 di sini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan oleh router. Jadi makanya kita mulai dari 2. Nah, untuk prefix 29 itu subnet masnya 255.255.248. Nah, ini subnet mas prefix 29. Untuk default gateway itu adalah IP yang ada di router. Berarti yang harus kita input adalah 172.100.10.1. Nah, ini yang kita gunakan default gateway-nya. Nah, untuk subnet kedua
sama kita gunakan IP tapi dimulai dari 9 sampai 14. Berarti kita di ini 172.100.10.9. Subnet tetap sama 248. Di subnet 1 kita menggunakan IP startnya 1. Karena 1 sudah digunakan oleh router, maka kita harus merubahnya ke angka selanjutnya jadi 2. Subnet masknya untuk prefix 29 itu 255.255.248. Dan untuk default gateway-nya yaitu 172.100.10.1. Kenapa IP ini yang digunakan? Karena IP ini adalah IP dari si router tersebut yang ini. Makanya default gateway itu harus diisi dengan IP router. Sama halnya seperti subnet yang kedua. Subnet yang kedua itu sama halnya seperti subnet yang kedua. Subnet kedua itu IP-nya dan prefix-nya tetap kelas yang sama dan prefix yang sama, tapi IP start-nya itu dimulai dari 9 sampai 14. Berarti yang kita gunakan 172.100.10.9 dengan subnet yang sama 255.255.255.248 dan default gateway yang sama. Nah, untuk yang subnet ketiga ini IP-nya dimulai dari 17 sampai 22. Berarti yang kita gunakan 10.17 dengan IP yang sama, dengan subnet yang sama dan default gateway yang sama. Untuk subnet yang keempat itu IP-nya dimulai dari 10.25 sampai 10.30. Jadi kita gunakan 25, subnetnya yang sama dan gateway yang sama. Untuk subnet yang kelima itu dimulai dari 10.33 sampai 10.38. Jadi kita gunakan 33. IP subnet masknya sama dan gateway yang sama. Oke. Nah, ini untuk subnet 1, 2, 3, 4 dan 5. Sisanya akan saya isi terlebih dahulu sesuai aturan yang sudah saya buat tadi ini.
Oke, setelah IP sudah terisi semua, hal yang harus kita lakukan adalah cek apakah subnet 1, subnet 2, subnet 3, subnet 4, subnet 5 itu sudah terhubung ke router dengan cara klik PC tersebut, lalu klik command prompt ping 172.100.10.1. Nah, jika terhubung, maka ada tulisan atau bacaan reply. Maka dari PC subnet 1 sudah bisa terhubung ke router. Lalu apakah subnet 2 demikian? Kita cek 172.100.10.1 ping 172.100.10.1. Nah, dia juga terhubung, reply. Kita cek yang subnet 3 ping 172.100.10.1 terhubung juga, reply. Subnet keempat ping 172.100.10.1 reply juga, berarti terhubung. Lalu yang subnet kelima ping 172.100.10.1. Oke, semuanya terhubung. Subnet 1 sampai subnet 5 terhubung ke router. Lalu apakah subnet 1 ke subnet 2 bisa terhubung? Jawabannya ya, bisa terhubung. Bisa lihat dari sini, sukses. Ini cara gampangnya untuk mengecek apakah jaringan itu terhubung atau tidak. Oke, semuanya terhubung, semuanya sudah selesai dikerjakan. Oke, sepertinya cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Anggi Saputra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.